Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan Allah kepada yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta kepada para sahabat semuanya. Tidak ada suatu kejadian tanpa izin Allah. Karenanya marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di acara Tabligh Akbar Golden Week 2014 di Nagoya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pada hari ini Ustadz Wijayanto akan menyampaikan tausiah dengan tema perantau tangguh, kreatif, dan amanah. Acara hari ini terselenggara berkat kerjasama antara Komunitas Muslim Indonesia Nagoya atau KMI Nagoya, Ukhuwah Muslim Indonesia Nagoya atau UMIN, dan Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang atau IPTIJ. Susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Indra Kesuma dengan pembacaan syarit tilawah oleh Saudara Ahmad Mudofar. Yang ketiga sambutan dari panitia Tabligh Akbar yang akan diwakili oleh Ketua KMI Nagoya Bapak Adi Wibowo. Yang ketiga sesi pertama tausiah oleh Ustadz Wijayanto. Yang keempat sholat zuhur berjamaah. Yang kelima isyoma dan bazar. Yang keenam penjelasan mengenai beasiswa KMI. Yang ketujuh sesi 2 tausiah oleh Ustadz Wijayanto dilanjutkan dengan tanya jawab. Terakhir penutup. Acara akan ditutup dengan doa penutup oleh Ustadz Wijayanto. Dan tidak lupa nanti kita ada sesi foto bersama. Demikian susunan acara Tabligh Akbar hari ini. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Indra Kesuma dan Saudara Ahmad Mudofar dipersilakan untuk memulai pembacaan Surah Ali Imran ayat 102 hingga 104. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kumandang ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan, serta dapat menjadi pententram hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur kelak. Amin. Selanjutnya kepada Ketua KMI Nagoya Bapak Adi Wibowo selaku Ketua Panitia dipersilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang banyak sekali memberi nikmat kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah, walau cuaca hujan, tapi dari rekan-rekan semua masih meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wijayanto yang berkenan hadir ke Nagoya terutama dan juga ke Jepang karena mungkin beliau waktunya juga sedikit. Nah, kita harap banyak ilmu dapat kita peroleh dari Pak Ustadz Wijayanto dan juga terlebih kepada seluruh panitia, seluruh rekan-rekan dari KMI maupun UMIN yang membantu tenaga, pikiran dan seluruhnya untuk lancarnya acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah kita dan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf kalau dalam mungkin penyiapan tempat kurang berkenan atau kurang nyaman ya. Dan titip pesan juga mohon jaga kebersihan dan ketertiban karena kita membawa nama Islam dan membawa nama Indonesia juga di sini. Jadi mohon dijaga. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Wibowo. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu sesi tausiah bersama Ustadz Wijayanto. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Indra Gunawan dan Bapak Indra Kusuma. Kepada Bapak Ustadz Wijayanto, Bapak Indra dan Bapak Indra, kami persilakan.
Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama di sini kami berdua bertugas memoderatori tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Wijayanto. Dalam sesi pertama ini tidak akan ada acara tanya jawab. Jadi mohon dari rekan-rekan tidak untuk bertanya kecuali saya, karena saya pegang mic dan Pak Ustadz yang menjawab nanti. Jadi mungkin dari teman-teman, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Ustadz yang bersedia hadir mengisi tausiah ini, karena acara seperti ini perlu Pak untuk kami di sini yang jauh dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak acara kegiatan agama gitu. Jadi iman itu tuh bisa dipupuk terus. Kalau di sini itu ya dari kehadiran ustadz-ustadz ini yang bisa membantu kami. Tanpa panjang lebar, waktu dan acara saya berikan kepada Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata aksi itu bersesuaian dengan reaksi. Saya akan buktikan karena dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu persis psikologi sosial. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Ternyata beda jawabannya ketika saya tanya hanya apa kabar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf karena tempatnya ada yang di atas nggak apa-apa karena nggak gitu. Oke, kalau gitu perlu saya mobilisasi dulu sebentar. Ini coba cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, tes ya. Oke. Pelan. Kalau gitu mohon maaf, dalam posisi apapun semuanya tolong berubah hadap kanan, semuanya lihat sana, ya lihat sana, semuanya lihat sana, berhadap sana, hadap sana, hadap sana, hadap sana, semuanya hadap sana, hadap sana, ibu-ibu hadap sana semuanya, hadap sana, terus tangan ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya, tangannya ditaruh pundak depannya, ya, terus berapat, tolong geser kiri, ya, terus tangannya ditaruh pundak depannya, ayo berarti geser kiri, Pak Ustadz, tangan saya di pundak Bapak. boleh, ya, ya, oke. Oke, cari, semuanya harus cari pasangan, semuanya harus punya pasangan. Ini cara ngatur shop. Ini saya ajari ngatur shop. Saya sudah keliling ke seluruh dunia. Oke, bentar, masih ada yang datang. Yang baru datang segera menyelesaikan, di belakang masih ada. Oke. Oke. Halo, semuanya jangan bergerak sebelum saya kasih apa-apa. Kita baca subhanallah 33 kali sambil memijit-mijit pundak depan kita. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas, kelihatannya nggak ikhlas mijitnya. Subhanallah. Yang kenceng sampai bunyi Subhanallah, 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 subhanallah.
alhamdulillah dipukul-pukul. Kanan, kiri, atas, bawah. Itu agak kenceng, depannya gemuk banget ya. Agak kenceng, biar nembus sampai yang dalam. Luapkan rasa dendam Anda di punggung depan Anda. Stop. Sekarang Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Rata, kanan, kiri, atas, bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kenceng, yang kenceng. Yang kenceng. Stop. Sekarang balik kanan. Asik. Kanan, oke. Balik kanan, yuk semuanya balik kanan, yuk balik kanan. Yuk, balik kanan. Yuk, subhanallah. Berdiri. Ya. Subhanallah. Balik kanan, yuk subhanallah. Subhanallah. Yang kenceng, yang ikhlas. Stop, alhamdulillah, pukul-pukul. Stop, Allahu Akbar ditonjok-tonjok. Stop, sekarang bonus ditempelkan di punggung. Ya Allah diputer-puter. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada bonusnya ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Stop. Hadap kanan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita. Terima kasih, Mas. Enak pijitannya. Pak Ustadz kelamaan di Jepang pengen pijit-pijit ya. Nanti yang di rumah yang sudah punya suami, punya istri, biasakan kegiatan seperti ini untuk menghindari perceraian. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Cuman kalau suami istri pas ya Allah jangan di punggung tapi berhadapan-hadapan. Ya Allah. Nanti suaminya ya Allah, istrinya alhamdulillah. Insya Allah nikmatnya luar biasa. Saya sekalian, alhamdulillah, semua alhamdulillah, senang. Rasain terlambat gak dipijiti. Boleh maju lagi ke depan 5 langkah ke depan. Ayo dek sini. Ya, tasnya yang Hermes, semuanya Hermes. Semuanya yang Gucci. Mimbarnya boleh dipindah. Ayo tolong 2 orang, 3 orang. Awas kabel. 2-3 orang pindah. Jangan Mbak, nggak kuat ngangkat Mbak, tenang biar yang pondok-pondok. Diangkat. Itu kena kabel kalau nggak diangkat. 2-3 orang mimbarnya digeser. Oh, itu ada sound systemnya. Oh ya, berarti agak geser sini. Terus sana, terus sini. Oh ya. Udah tarik malah kamu tarik. Iya, sudah cukup. Sudah? Ya sudah cukup. Volumenya kencengin sedikit kalau nggak jelas. Yang penting nggak feedback. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, tes yang penting nggak feedback ya. Ya cek tes itu namanya feedback yang gitu. Ya. Kayaknya harus maju sedikit juga biar nggak. Saya dioperit teri aja atau bentar. Enggak, maksud saya biar ini nggak ada juga.
atau ini mundur, tapi ini nggak cukup, berarti sebentar. Operator ya aja, kamu asal aja. Ya, ini dimundurkan lagi. Tapi saya bisa. Iya, nanti saya bilang Pak Dubes, kita sewakan ruangan yang lebih lebar lagi. Kalau ingin jadi Dubes lagi, kalau enggak kita ganti Dubesnya. Awas, narik. Ya, itu aja. Operator nggak usah deket saya. Itu aja. Ya. Oke, tabirnya boleh hijabnya boleh dimajukan lagi sedikit, nggak apa-apa. Ya, jadi Mbak bisa maju lagi. Yang cantik maju, yang cantik banget biar di belakang. Ya. Oke. Sini sebenarnya masih bisa juga karena sana nggak cukup. Oh, tapi nggak apa-apa. Nanti yang diarahkan ke atas saja. Sudah ya? Ibu sudah nyaman? Sudah, Mas? Sudah semuanya? Kalau sudah, yuk pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya ada beberapa value yang saya tanamkan. Yang sandaran, pastikan yang bawa anak atau hamil atau yang KTP-nya sudah seumur hidup. Itu boleh sandaran. Jadi jangan sampai anak masih muda-muda cari rebutan sandaran, karena biasanya orang Indonesia ini khas sekali kalau pertemuan ini mesti rebutan sandaran. Makanya saya punya peraturan, setiap ada kajian, pengajian bersama saya, pertemuan sama saya, yang beli sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup. Ya. Dari KTP seumur hidup, Mas? Iya, silakan. Seumur hidup itu beli sandaran, itu artinya sudah sepuh, asapnya sudah ampuh. Ya. Yang kedua, kalau kita kuliah di luar negeri, kebetulan saya sudah ke 23 negara, jadi saya tahu persis bahwa kalau kita cari mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri gampang sekali. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Itu baik di Eropa, baik di Timur Tengah, ini semuanya seperti itu. Yang ketiga, orang Indonesia itu gampang. Asal lapar itu lemes, kalau kenyang itu ngantuk. Yang keempat, kalau ada orang Indonesia kok berkeringat berarti habis makan. Dan itu karakter yang tidak bisa hilang walau sudah di Jepang 4-3 tahun sama saja. Sehingga sulit untuk kita ini fokus. Saya sengaja saya tawari bikin fokus walaupun ting laku orang kena iki ya. Lagi ya. Memang bagusnya di sana sebenarnya. Tuh. Kalau dimobilisir di sana kelamaan ya. Tapi soalnya saya mau putar film sedikit, tapi kalau begini nggak jadi film yang ini nggak bisa yang lebih, nggak ini nggak enak dipandang. Kesono gimana? Cuman susah format cewek-ceweknya. Ya udah ini aja nggak apa-apa. Saya mau bikin putar film motivasi sedikit saja sebetulnya supaya fokus. Kalau ini kan nggak bisa dipandang, nanti orangnya mukanya bisa kayak kartun. Film 4 menit, 3 menit namanya sih. Nontonnya ke sana sebentar gitu nanti. Coba, tapi bisa sampai nggak bisa. Oh, terlalu lama, terlalu besar kalau di sana. Nggak bisa. Udah, nggak usah. Forget it, lupakan aja. Enggak, tapi itu terlalu jauh. Ada ininya, ada screen-nya. Ya, screen-nya ada, tapi kalau infokusnya terlalu jauh kan di sana jadi besar banget. Nggak bisa. Coba adapkan ke sana, pasti akan. Nggak bisa, udah terlalu jauh. Nanti dari ujung sampai, udah nggak bisa.
Dicoba aja biar tahu, biar tahu. Nah, jadinya seperti itu. Coba turunkan bisa nggak? Apa di atas aja ya? Nah kan terlalu besar. Ya. Bisa nggak diperkecil dari situ? Coba. Coba yang punya. Standarnya dihilangin, bawahnya, depannya. Nah, itu di. Nggak apa-apa ya, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang. Apa salah satu berdiri megangin Bisa nah gitu kan. ya kamu berdiri megangin gitu, tapi kayak itu bisa diperkecil nggak bisa. Bukan, kalau itu nggak ngejar masih narik asal narik aja di belakang. Itu loh laptopnya tarik sana sini. Nggak sudah lupakan nggak bisa, susah, udah deh lupakan dong, paksakan. Udah nggak bisa terlalu besar. Sini aja, sini aja. Udah. Ya, saya cuma untuk mengalihkan perhatian aja biar semuanya nggak asik foto dengan saya. Baik, kalau gitu saya cari fokus dulu biar semuanya fokus. Ayo semuanya jaga ini dulu. Kebersamaan kita masih bisa bersama apa enggak? Ayo semuanya saya tes. Ayo semuanya tepuk satu. Nah, nggak kompak ini kayaknya. Khusus yang di Nagoya ini sulit untuk bersatu ini. Ayo tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk pramuka. Masih kelihatan orang-orang. Ini jangan suruh jadi bendahara, pasti dia markup ngambil uangnya orang lain. Nambah-nambahi anggaran nggak jelas. Tepuk pramuka kok kayak tepuk hiperpati. Itu pramuka apa-apa. Itu tepuk iwak peye ya. Mesti orang Madura, nambah-nambahi. Di Madura itu orang Madura itu nggak ada TK. Taman kanak-kanak nggak ada, adanya taman nak-kanak gitu ya. Coca-Cola. Iya, jadi saya cari supaya semuanya bisa fokus. Ini saya anggap semua mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semua ya. Kalau saya bilang satu, tolong tangan kanannya gini. Ayo semuanya satu, tangan kanannya gini. Ya, saya cari dulu supaya belajar fokus. Semuanya biar perhatian dulu, saya biar efektif. Saya tidak terikat waktu, saya mau sampai jam berapa silahkan. Hari ini saya full untuk di Nagoya. Dan satu, kalau saya bilang dua, tangan kirinya dinaikkan, tangan kiri dinaikkan, nah, ditusukkan tangan tetangganya. Tangan kiri tusukkan tangannya. Nah, tusukkan tangan tetangganya. Tetangganya mana? Nah, tusukkan tangan tetangganya ya. Tusukkan tangan tangannya ya. Tusuk aja. Berhenti tusuk ya. Sudah gitu. Kalau saya nanti bilang, kalau saya bilang tiga, nggak usah ngilang gini nih. Susah ngajarin. Tangan kirinya mana? Nah, ditusukkan tangannya. Nah, gitu ngilang. Suruh yang geser, kamu nggak ada, geser sana biar. Geser kiri lagi, biar ini saya ngatur, sob masih ngatur nggak bisa. Geser kiri, itu nggak ada tempat. Nah. Itu nggak ada. Ya. Nanti kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Kayak cinciripik. Siapa akhir kejepit. Gampang kan? Ini saya ajari Anda untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri dan konsentrasi Anda. Karena susahnya pengajian. Nah, kan masih rame sendiri kan? Rebutan aja. Ya, gampang. Kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Siapa yang paling hebat? Orang yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar, itu hebat. Berarti dia punya keseimbangan otak kanan dan kiri. Siapa yang paling tremor, Parkinson dan pikun?
Yang paling pikun, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Itu harus pensiun dini. Itu nanti S3-nya 6 tahun nggak selesai-selesai. Oke, turunkan dulu. Sudah, santai saja supaya saya datang sini memberi manfaat, pulang dari sini harus menjadi lebih baik. Amin. Karena kalau di sini hanya untuk cari pahala, nggak usah datangkan saya. Saya sudah korbankan syuting, korbankan yang lain-lain karena terus terang saya insya Allah di Ramadan itu di 6 stasiun TV semuanya ada saya. Itu hitam putih yang biasanya hanya Rebo, Kamis, Jumat, Trans 7 itu setiap hari nanti ada saya. SCTV ada saya setiap hari, Indosiar setiap pagi sama Mama Dedeh sudah ada, semua kontrak semuanya. Kalau mau sih semua TV, tapi saya batasi. Kalau saya nanti tayang terus, over tayang, terus saya populer, terkenal, terus kawin lagi jadi masalah. Ya. Saya tanya dengan jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak? Saya tanya dengan jujur dari kedalaman hati yang jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak? Satu aja belum laku. Kamu itu ada yang mau aja udah alhamdulillah. Setuju. Belum aja sudah begitu, gimana siapa yang mau ya? Kita doakan mudah-mudahan ada yang mudah-mudahan dapat jodoh yang kaya lah ya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Nenek-nenek tapi warisannya banyak terus kawin lagi, lumayan kan? Dan sekalian, semuanya siap? Satu, jangan nusuk dulu. Sesama jenis belum ada obatnya. Satu, tangan kanan satu, ya, 2 tusuk, dua, oke ya, oke. Semuanya konsentrasi, siap, perhatian. Ini saya ajari Anda supaya fokus, supaya saya datang di sini walau sehari harus menjadi lebih baik. Anda harus menjadi pinter, menjadi lebih baik. Gitu. Kalau hanya cari pahala di rumah aja baca Quran udah banyak pahala. Oke, semuanya siap? 1, 2. Bikin hitungan sendiri 3 hari. Yang hitung saya kok bikin hitungan sendiri 3 hari. Sesama jenis kok gini agak bahaya nih kayaknya agak. 1, 2. Oke, semuanya siap? 1, 2. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda nggak? Uang sendiri dengan uang rakyat beda nggak? Istri sendiri dengan istrinya tetangga beda nggak? Tapi ada nggak orang yang nggak bisa membedakan? Karena nafsu. Ini poin pertama yang akan saya bahas. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, pikirannya akan dikalahkan. Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Pelacur, mohon maaf, tahu nggak kalau dia salah? Apa pernah jadi pelacur kok tahu? Jadi kira-kira ada nggak koruptor copet yang ingin anaknya jadi copet? Ada nggak pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur? Ada pelacur nih anaknya cepat besar ya, nanti gantikan mama sudah oversize, sudah jarang laku. Dulu orang Indonesia yang di Nagoya sering kesini, sekarang jarang sekali kan. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Jadi tahu nggak kalau dia salah? Tahu nggak bedanya 2 dengan 3? Kenapa semua bergerak? Karena sudah saya tanamkan nafsu.
Anda sudah dikendalikan nafsu, ingin segera nangkap, ingin segera menghindar, bikin hitungan sendiri. Ya, karena wajahmu itu mengingatkan seseorang dalam hidup saya. Saya ingat-ingat siapa itu pembantu rumah. Bukan. Tetangga saya. Orangnya udah mati kena gempa. Habis bikin hitungan sendiri. Semuanya 1, 2. Oke, semuanya siap? 1, 2. Bagus. Berarti pulang dari sini Anda menjadi lebih baik. Karena ternyata bisa mengendalikan nafsu setelah diajari. 2, 1. 1, 2, 1, 3. Nah, ini contoh yang hebat. Dia cuma pelihara 1 aja gak bisa, padahal gak nangkep. Jadi indra ini agak udah nafsu. Siapa yang bisa menangkap sekaligus bisa menghindar, tunjuk jari. Kalau berjajar dua-duanya tunjuk jari, salah satu pasti bohong. Wong berjajar kok dua-duanya saya. Berarti 1 pasti bohong. Itu intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, tapi spiritualnya busuk. Wong menipu kok bodoh. Baru pertama kali ini dokter ditipu di Nagoya ini. Mosok berjajar kok bisa nangkap, bisa menghindar, mungkin nggak? Nah, kalau mau nipu itu yang pinter, udah bodoh kok nipu dua-duanya. Jelas salah satu pasti bohong. Sekarang tangan kiri. Kalau saya bilang 1 ke kiri, biar otak kanan kirinya seimbang. 1 kiri, 2 tusuk. Sekarang kata kuncinya saya ganti, bukan 3 tapi kucing. Jadi kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. Semuanya konsentrasi. 1, 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan makhluk hidup bermacam-macam. Ada manusia, ada tumbuhan, ada binatang. Ada binatang yang berkaki 4, larinya sangat kenceng, dimusuhi oleh anjing, matanya bersinar di malam hari, dikoleksi banyak orang, bulunya sangat halus. Binatang ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan. Binatang ini bernama kuda. Kata kuncinya apa? Saya tadi bilang apa? Ternyata ini nafsunya masih terlalu besar. Kata kuncinya, saya tadi bilang apa? Kuda dengan kucing beda nggak? Tapi ini nggak bisa bedakan. 1, 2. Selain kuda, pasti kamu nanti gagal soalnya. Yang memimpin saya kok. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu. Kupu-kupu terbang karena di belakangnya ada kura-kura. Kura-kura lari karena dikejar oleh kumbang. Kumbang punya sifat sama dengan kutu. Ya. Kutu punya sifat sama dengan kuman. Kuman dan kutu bisa nempel di kuda, bisa nempel di kura-kura, bisa nempel di kupu-kupu, bisa nempel di kucing. Nah, kalau nggak bisa kan, yang baik saya paling nggak. Oke, siapa yang hanya ketangkep, jujur saja, yang hanya ketangkep. Jujur. Nah, ini orang sudah tua-tua, sudah menopause, sudah tua, sudah mau, sudah pensiun, sebentar lagi pulang. Saya sekalian, kenapa saya suruh pijit-pijit? Ada 5 hal yang saya tanamkan
kepada Anda tentang asas orang beragama. Kenapa ini saya pentingkan? Karena di Indonesia sekarang ini ada krisis persaudaraan karena adanya pemilu. Orang tercapik-capik persaudaraan dan ikatan kebersamaan, maka saya suruh pijit memijit dan itu menghilangkan nilai-nilai agama. Klik, yuk next, halo, ya, klik ya, di bawah ke bawah, usar ke bawah kanan ya, sorry atas lagi atas, nah atas sama bawah aja ya, satu itu. Saya tanamkan humanisme. Humanisme itu begini, tolong perhatikan baik-baik. Kalau Anda orang beragama dengan baik, jangan sampai Anda berhubungan satu dengan yang lain atas dasar materi, atas dasar transaksional. Anda harus punya sifat kemanusiaan, insaniah, dan itu yang ditanamkan Rasulullah. Kalau Anda orang Islam, jadi kalau nolong orang nggak usah lihat suku, ras, dan agamanya. Kalau ada kebakaran di situ, kebakaran, oh PDIP, Modar biarin, Golkar biarin aja, gua Demokrat biarin, tapi PKS ya kasihan kita tolong, apa seperti itu? Dan Anda berarti tahu agama. Nolong orang jangan lihat partai, jangan karena calegnya. Hari ini di Indonesia gak ada beda caleg, beda partai menjadi tidak rukun. Bahkan sesama partai karena beda calegnya pertengkaran sampai detik ini. Ada orang saling menghujat dan isi-isi koran sekarang adalah kecurangan, kebohongan, saling robot, pengumuman suara dan seterusnya sesama partai karena beda caleg. Apalagi yang nggak jadi, emosinya luar biasa. Adik boleh jangan yang rame-rame sedikit atau di mobil nggak ada kit area ya, nggak ada itu nggak apa, diam aja ya Dik. Saya sudah lama nggak bunuh anak kecil. Nggak apa-apa. Anak itu kalau diem terus itu nggak normal. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi itu gampang. Kalau cari istri jangan yang berkacamata. Karena secara psikologis wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Psikologi, ya. Kenapa begitu? Kalau wanita, saya bilang wanita dulu. Kenapa? Karena kalau dia bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari kacamata. Iya nggak? Makanya dia boleh pisah dengan suaminya 2 hari bahkan 3 tahun, tapi kalau pisah dengan kacamata 2 jam bingungnya luar biasa. Betul? Ya. Kalau laki-laki beda. Karena laki-laki nggak pakai kacamata. Kalau wanita kan udah pakai kacamata, masa pakai kacamata lagi. Itu sebenarnya. Nggak usah diteruskan, biar senyum-senyum kan. Saya orang psikolog, jadi saya tahu nebak karakter orang aja bisa. Ada yang mau saya tebak karakternya dari garis tangannya? Oke, tolong begini ya. Oke, satu jangan, saya lihatnya gimana? Oke, agak mendatar supaya saya garis tangannya sudah kelihatan bentuknya. Oke, memegat ya, merapat menggaris. Oke, merapat semuanya. Oke, begini supaya kelihatan. Ya, satu lagi, ya, satu sifat sangat terbaik. Dia pemuda yang sangat baik. Karena dia penurut. Ya kan? Betul nggak? Suruh gini mau. Maka carilah pemuda yang seperti dia. Suruh belanja ini mau, suruh beli ini mau. Maka dia orang yang sangat baik. Kamu udah nikah belum? Belum. Sudah belum? Yang kedua mungkin. Ada nenek-nenek. Oh belum. Enggak. Baik saya sekalian. Humanisme, kalau nolong orang jangan lihat. Kalau Anda jadi dokter, nolong orang jangan lihat wajahnya. Pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Tapi kalau udah tua, pakai sedotan aja. Apakah Anda nolong seperti itu? Dan ini mohon maaf misi utama saya tidak ingin terkotak-kotak hanya karena suku, ras, partai, golongan, NU, Muhammadiyah, Salafi. Jangan. Anda orang Islam, Anda orang Indonesia, maka ukhuwah harus penting. Jangan Anda memupuli seolah-olah Anda surga sendiri, yang lain neraka. Anda panitia surga apa gimana? Nggak usah ngajari Tuhan, ini surga, ini neraka. Emang panitianya kamu. Dan Allah sudah tahu, nggak usah diajari. Ini surga, neraka, nggak usah ngajari Allah. Emang orang pinter.
Saudara sekalian, maka kalau nolong orang jangan ya, nangis kok mama berarti minta mama lagi. Kalau diperhatikan ini orang paham mama berarti minta mama lagi. Jarang adik-adik minta adik jarang. Ya, gitu. Karena masih kecil nggak mungkin minta adik. Jadi mama tolong bapaknya perhatian. Bapaknya datang nggak? Bapaknya datang, tolong kasih tahu. Jadi setuju dengan poligami, Bu? Untuk poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan. Ya. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, jalan siapa? Rata-rata orang yang nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, lebih bainol, lebih. Kalau begitu semangatnya, spiritnya itu tujuannya sahwati atau syar'i? Sahwati. Sahwat apa syariat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab, itu menuduh. Itu busuk hatinya. Maka tolong dibetul kalau mau nikah lagi, tanya hatinya, ini karena syahwat atau karena syariat, supaya kita benar semuanya itu jalankan atas dasar agama. Nah aja cari. Saya mohon maaf punya istri saya 3 anaknya. Istri saya dulu mahasiswi saya. Saya sudah 22 tahun jadi ngajar di Gajah Mada di UGM. S1 saya 2 di IAIN dan di UGM. Jadi saya dapat sarjana sosial dari UGM, sarjana agama dari IAIN, dulu dokter sekarang SAG, sarjana alam goib gitu. S2 saya di kependudukan UGM, master saya di IIU di International Islamic University di Islamabad di Pakistan. 3 tahun saya di sana, kurang sedikit. S3 saya sandwich, separuh di Indonesia, separuh di Inggris. Jadi saya melakukan sandwich, jadi separuh sana, separuh sini. Dan saya punya istri luar biasa, karena kalau saya ngajar di UGM, istri saya itu selalu duduk paling depan. Karena dulu mahasiswi saya, makanya selisihnya 9 tahun dengan saya. Terus saya lihat, saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi. Saya pikir daripada dia patah hati ya sudah. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Dan sudah saya survei, saya dosen nggak mau bodoh. Istri saya itu anaknya orang kaya di Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Padahal sudah saya hitung, mertua saya itu tinggalannya banyak, paling nggak 1 M pasti saya dapat. Karena di tengah kota, bekas pabrik-pabrik, luas lagi. Setiap lebaran sudah saya hitung, ini bagian saya, ini bagian saya. Jadi nggak dibagi-bagi. Dan hebatnya istri saya adalah istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena jawabannya enak. Istri saya juga jadi dosen. Dan ketika ini baru saya belum mulai, ini baru pengantar sudah habis. Mau break? Enggak apa-apa. Enggak. Oke, ya nggak apa-apa. Boleh menunda sholat karena taklim. Jadi kalau Anda pengajian, Anda kuliah itu menunda itu boleh. Tapi jangan setiap hari. Karena Nabi pernah pengajian begini ini sampai menjamak makan. Nabi pernah, nanti hadisnya jelas, tanya semua ustadz tahu. Tapi jangan terus menerus begitu. Tapi Nabi pernah begitu sampai jamak karena sedang mengaji, sedang mengajari. Nah itu boleh. Tapi yang bisa jamak jangan sama isya sama subuh ya nggak boleh. Ya. Tapi kita tidak akan jamak kecuali saya nanti akan jamak. Tapi nanti duhurnya nggak apa-apa ya, biar sampai tuntas dulu. Nanti kita. Jadi sekalian,
sampai istri saya ya, istri saya alhamdulillah tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena saya tanya setuju nggak dengan poligami, karena semua SMS saya sejak AA itu yang di Bandung itu, karena dia masuk TV pertama kali di Trans TV, dia jadi host saya, Usman Sihab, Anwar Sanusi, itu saya eksklusif di Trans TV, nggak mau kemana-mana. Baru 2-3 bulan tahu-tahu jadi narasumber AA di RCTI, itu langsung juga melejat. Saya tidak mau, karena saya tidak mau tercabut oleh, saya eksklusif sampai sekarang. Dulu jadi host saya aja kok tahu-tahu sudah. Makanya sama Hakim saya kok ya dia duluan, maksud saya gitu. Tapi saya suka, saya senang luar biasa. Dan yang nggak saya suka adalah ibu-ibu yang membencinya. Saya sekalian, kalau itu baik untuk agamamu, kamu bisa dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka, lakukan sekarang juga. Kata istri saya gitu. Bahkan saya sekarang didorong terus, buat nikah lagi, buat nikah lagi. Tapi saya yang ditawarkan saya untuk nikah lagi itu namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Tetangga kampung saya, tinggalnya di dekat masjid. Jalannya aja miring-miring ini. Mas, kasihan Mbah Damiri. Dia belum pernah punya suami, nggak punya anak, hidup sendiri, mbok tolong dinikahi. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan. Sudah expired, tidak ada. Baik, saya sekalian, ya itu sunnah betul kalau mau itu, dan betul-betul karena syahwat. Akhirnya kalau nafkah lahir saya siap, tapi nafkah batin nggak usah. Sampai sekarang saya alhamdulillah di rumah saya ada 180 anak di pesantren di rumah saya, dan alhamdulillah Mbah Damiri termasuk jadi istri saya untuk nafkah lahir saja. Tapi jangan minta nafkah batin, karena saya ini setiap awal bulan saya tanya, gimana istri kedua saya sudah dikirimi beras, dikirimi sembako, sudah, alhamdulillah, udah anggap saja itu istri saya kedua. Tapi nggak usah pakai akad nikah dan nggak usah pakai jabatan. Pokoknya itu kasih aja hak-haknya dia, kewajiban kita untuk dia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kembalikan lagi bahwa humanisme itu penting, nolong orang nggak usah lihat itu. Kalau Anda tahu orang kecelakaan di situ, tabrakan, tolong, daftar. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Tapi Islam apa Hindu, Buddha? Islam NU apa Muhammadiyah? NU, aduh tolong, pada udah mau mati, tolong. NU, PKB apa P3? PKB Ali Matori Gus Dur apa Muhammad? Udah mau mati, tidak tolong. Lebarannya Selasa Pak Rabu. Udah mood biar ini. Yang kedua, harus ada persamaan. Maka tadi tidak peduli mau S2, mau S1, mau tidak S, tidak punya S sama sekali, mau pekerja, mau pelajar, saling memijit. Dan saya tahu, Anda tidak tahu yang Anda pijit itu sedang S2, tesisnya sudah mau selesai, wah belum, ada yang gantung sudah 5 tahun nggak lulus. Ada loh yang seperti itu, sekarang di depan Anda. Orangnya tinggi. Dia orang rampung-rampung itu. Nah, saya sekalian, jadi tapi prinsipnya artinya, tapi kan Anda salah mijit, nggak ada masalah. Anda saling mukul, kalau itu terjadi di tempat dangdut, tempat hiburan, insya Allah jadi tawuran. Hanya kesinggol karena ngebor, ngecor, ke ayam, terakhir ada hula hoop, ada vibrator, ada gergaji, ada trio macan, terakhir ada goyang itik, jadi atak-atak. Terakhir ada gaya yang terakhir sekarang dikontrak Trans sampai 900 juta setahun, nggak boleh kemana-mana, itu goyang epilepsi namanya. Jadi goyangnya ayan, jadi buka dikit Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua pakai jilbab ikut-ikutan dicoret-coret wajahnya Bayangkan kalau Israel nyabut pas cabut, kira-kira sahid apa sangit ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita dalam suasana enak, Anda saling mijit, saling memukul, tapi pukulan itu adalah pukulan kemesraan, maka ada persamaan, tidak butuh. Bahkan Anda jadi profesi apapun, kemarin di Tokyo
Dubes pun saya suruh mukuli. Dan alhamdulillah yang mukul di belakang itu serius pun. Kayaknya dendam betul ya. Punya masalah dengan visa dan paspor kayak. Baru pertama kali ini Dubes dipukuli sama itu. Dan selama hidup saya tanya jujur, selama hidup pernah mukuli Dubes ya? Seluruh dunia baru dia yang berani mukuli. Dan Dubes mijiti dia, padahal dia pekerja baru setengah tahun di situ, ikut gathering di Tokyo, dipijiti sama Dubes, luar biasa. Dan saya suruh foto dan diperbesar, nanti dibawa ke rumah. Dan bahasa ya, maka profesiannya, walaupun dia jenderal, kalau sudah di warung makan jenderalnya nggak dibawa. Betul nggak? Maka tidak usah terlalu orang itu membanggakan diri atas jabatan. Jenderal di rumah makan masih, siap komandan. Masuk 3 kali, siap kerjakan. Minum, laporan selesai. Enggak, ini Anda tahu SBY ya? Susilo Bambang Yudhoyono, Sutarmat, jenderal-jenderal. Tapi kalau di rumah dengan istrinya, jenderalnya dihilangkan. Bukan mentang-mentang jenderal, istri, siap komandan. Masuk, siap kerjakan. Tidur, siap laksanakan. Bukan, enggak mungkin seperti itu. Lanjutkan kan? Sehingga hubungan kita nanti adalah hubungan Anda berhubungan jangan karena materi. Materi itu tidak lama, itu sementara, betul nggak? Rumah dibawa mati? Ya. Gelang, kalung, cincin, yang mana semua orang cari uang semuanya. Apa mati bawa uang? Anda sibuk kerja di Jepang karena hasilnya banyak, sebanyak apapun gaji Anda di rumah, nggak usah merasa Anda lebih tinggi dari yang lain. Anda bisa profesor, doktor karena lulusan S3 cum laude dari Jepang, Anda juga manusia biasa. Dan itu hanya di dunia, tidak dibawa. Padahal wanita punya cincin saja, show off-nya luar biasa. Cincin aja kalau punya cincin ngomongnya, gimana? Yang isi iya itu luar biasa. Suruh nyanyi Tuhan tolak Allah malai sania wadah. Dia tahu kalau cincinnya besar. Ada orang punya gelang sedikit aja, liburan di Jogja, tanya harga salah bukan gini, salahnya sekilo berapa? Sekilo berapa? Biar tahu kalau gelangnya banyak, krompiang. Untung yang jual itu tetangga saya di Jogja, orang Magelang. Giginya itu pakai emas. Jadi jawabnya sekilo bukan 5.000 sekilo, Bu, 10.000. Kok 5.000 tidak boleh. Jadi jangan membanggakan materi, jangan banggakan kedudukan apapun itu sementara, betul nggak? Dibawa mati, suami istri tidak akan dibawa mati. Ibu punya, halo Bu, ibu punya suami, ibu halo. Ibu punya suami, nanti kalau sudah mati, bapak punya istri, mestinya loh ya, punya anak mestinya punya istri. Apa adopsi? Ya, nemu di jalan, Masya Allah. Ya. Makanya anaknya cakep begitu kok, bapaknya agak lebih cakep maksudnya gitu. Jadi ini bau-bau Jepang juga. Bapaknya Jepang? Enggak. Ya? Yang itu mana? Ya. Jadi nanti kalau mati apa suami istri akan membersamai? Tidak. Ibu meninggal, suami ibu nemeni tidur aja nggak mau. Sekarang mati, besok dikubur, ayo temani tidur. Dulu adalah malam pertama tuh Pak. Sekarang malam terakhir mau. Uji nyali itu. Maka saya sekalian, maka jangan sampai orang itu mengandalkan semuanya, nanti dikubur dia sendirian. Tidak akan mengikutinya. Untuk itu apapun semuanya hanya sementara, niatilah apapun untuk ibadah. Ini poin pertama kenapa saya suruh pijit-pijit. Satu, yang merapikan soft, karena sejak tadi suruh rapi susah sekali sampai kekurangan tempat. Yang kedua, nilai-nilai itu yang saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut. Yuk, next yuk. Ada mungkin pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, sini ada, mungkin tidak ada. Kita lanjut yuk. Ini yang di baca judul diapain sih? Ya itu, ini yang diminta oleh KMI kepada saya untuk bagaimana remaja ini tidak ima'ah, tidak ikut-ikutan, dan bagaimana mendidik orang itu jadi tangguh, jadi secara sosial, tidak terkena seks bebas, geng motor, kenakalan remaja, minuman keras, narkoba, segala macam. Terus ini yang diminta, makanya saya supaya saya tidak lari dari tema, ayo klik.
bukan, masih atasnya lagi ya. Oke, dan bagaimana peran orang tua agar mendidik anak dengan baik tadi, dan bagaimana agar muslim itu menjadi stakeholder dalam masyarakat, menjadi dai yang tangguh, yang bisa mewarnai lingkungan, yang ke arah positif. Ini kurang lebih kisi-kisi yang diminta oleh kedutaan, dikirimkan ke saya, dan mudah-mudahan kita bahas. Ini tidak selesai. Tidak mungkin saya bahas ini kalau saya terangkan ini 8 SKS 2 semester. Jadi tidak cukup kalau undang saya hanya sekali. Mudah-mudahan tahun depan masih sanggup lagi. Insya Allah saya akan bawa istri saya. Insya Allah ya. Dengan biaya saya sendiri. Istri saya biaya saya sendiri, jangan sampai itu semuanya. Kalau saya boleh ditiketi, nggak apa-apa. Tapi kalau istri ini, karena saya tidak nyari uang, mohon maaf. Saya detik ini sampai detik ini saya tidak tahu dibayar apa nggak ngerti. Kirimi tiket saya berangkat. Halo, ya sudah. Mau kemana? Yang meninggalkan sebelum pulang saya doakan mudah-mudahan. Sebelum selesai saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Rasain nggak bisa dibuka, rasain. Atau kita break dulu. Daripada semuanya yang mau ke toilet 5 menit ya. Apa? Oh, teman butuh kita persiapan. Oh, kalau gitu. Enggak, kalau forumnya enggak utuh sama saja, nanti giliran-giliran terus. Ini gimana? Kalau nanti kita kasih waktu memang kita sampai selesai. Maksud saya biar utuh. Maksud saya ini bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apa. Nanti waktunya aja kita perpanjang enggak apa-apa kalau untuk itu. Biar bareng-bareng. Daripada nanti terus aja gitu. Gimana? Atau saya nggak tahu apa harus tetap seperti itu. Nanti Bapak juga lari 5, 10. Lanjut dulu aja gimana? Nanti waktu ininya biar antri nggak apa-apa, kita tunggu sampai selesai gitu. Nggak apa-apa kan ya? Nah, supaya saya enak. Karena saya nggak enak kalau semua keluar tinggal 3 orang gitu kan. Disepakati dulu aja biar enak. Nggak apa-apa ya? Baik. Ya sekalian. Ini juga, oh enggak, ini karena anaknya nangis, enggak apa. Jadi, oke, sekarang klik lagi. Klik lagi. Oke. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilkan sabilillah. Kalau kamu ikut-ikutan imaah Al-An'am ayat 116, kalau kamu ikut-ikutan, itu dibacakan biar maksudnya biar saya jelaskan artinya saja. Dibacakan ini sini aja. Soalnya ini kalau saya agak susah. Anda pindah sini biar Pak Mik itu biar saya jelaskan yang di sini. Biar tahu. Soalnya artinya ya. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, satu, larangan orang Islam ikut-ikut tren-tren yang nggak jelas. Orang pakai rok mini ikut rok mini, pakai minimalis, pakai tank top, pakai you can see, I can use. Yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Dan di Indonesia biasa rok mini dulu belahannya di pinggir, sekarang di depan. Roknya 15 cm, belahannya 10 cm. 35 cm, pas malah ditulisi ISIS collection luar biasa. Sampai pusat peradaban dunia kelihatannya. Mohon maaf, sekarang ada istilah belah durian di Indonesia, itu pamer untuk lembahnya ini. Mohon maaf, sampai mohon maaf. Itu sekarang belah durian itu tidak hanya di depan, di belakang pun ada. Saya itu kalau sudah di Jakarta, mohon maaf, kadang-kadang saya harus duduk depan karena saya nggak mau seperti bos dijemput sopir trans, dijemput sopir Indosiar gitu, nggak mau di belakang saya depan. Terpaksa harus melihat di belakang itu ada celengannya, kalau saya bawa koin mau saya masuk. Jangan ikut-ikutan. Untuk wanita 5 hal diperhatikan. Perhatikan 5 hal. 1, wanita itu tidak boleh tabarruj, urusannya dalam 5 hal. 1, dalam hal pakaian. Jangan sampai pakaian itu berpakaian tapi telanjang. Kalaulah belum pakai jilbab, minimal jangan seksi. Jangan percotot luar biasa. Ini terus terang karena ini hal yang praktis. Kalaulah belum sampai jilbab, belum itu ya yang panjang, yang tertutup, yang itu. Kata Nabi, siapa orang yang berpakaian tapi telanjang? Ada 2. 1,
pakaiannya terlalu ketat sehingga full press bodinya kelihatan. 2, dia sudah pakai lengkap tapi transparan dari plastik, semuanya kelihatan. Hati-hati karena mohon maaf sekarang pakaian dalam pun sudah bisa dilihat dari luar. Apa artinya pakaian dalam kalau kelihatan dari luar? Bahkan mereknya tahu. Bahkan ukurannya tahu 36B. Luar biasa. Padahal sudah di peniti aja kelihatan penitinya. Luar biasa. Maka mohon maaf minimal begitu tertutup. Ini kehormatan Anda. Kedua, wanita. Itu dalam hal ini tidak boleh berpakaian. Tolong baca surat. Cari Quran yang punya iPad, iPhone. Atau di situ juga ada Al-Quran di escape. Escape dulu, escape. Nah, escape dicari folder. Sini langsung ini aja. Ini Al-Quran. Ini. Ya, klik. Ya, dicari surat Luqman surat ke-19. Ya, surat ke-19. Ayat 19 dibacakan tolong moderator. Ya, Maryam. Luqman 31. Surat ke-31 Luqman, sorry. Luqman ayat 19. Moderatornya tolong Mas Indra di. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Satu wanita sederhana dalam jalan. Ingat, lihat saya. Saya terangkan biar. Wanita tidak boleh berjalan-jalan melinggak-linggok kayak puno unta, yaitu jalan dalam satu garis. Semuanya lihat saya. Tidak boleh wanita di depan umum jalannya satu garis. Ini yang disebut orang dalam. Wanita itu kalau berjalan, tunjukkan bahwa Anda orang muslimah. Jalannya itu yang punya kepribadian, yang berkarakter. Jalan itu jangan membuat langkah lebih lebar dari tubuhnya. Kalau orangnya sekian, jangan membuat langkah lebih lebar. Nanti akan sesuai tubuhnya, dan pandangan hanya 2. Nabi kalau berjalan lurus ke depan atau ke bawah, kayak orang cari puntung rokok, sehingga ada kok jangan jalan Nabi begini. Jadi sekalian itu. Sekarang banyak nunduk, tapi karena baca BBM semuanya. Dan begitulah cara jalan. Cara jalan saya diatur untuk orang. Makanya di Malaysia, kenapa Inul Daratista pernah rugi 1 miliar panitianya, karena tiket sudah dijual lengkap, habis semuanya sudah siap, tapi tiba-tiba, makasih untuk saya apa untuk dirinya sendiri? Oh ya, mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang melihat saya minum hidupnya diberkahi oleh Allah. Yang bukain Enggak begitu ikhlas nih, enggak sekalian. Wah aja. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Giliran saya ngambil cuma 3 orang, ya Allah. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi oleh Allah. Oh, cuma ngambil aja Pak. Gitu. Sorry, terpaksa saya sampaikan nilai-nilai yang harus Anda amalkan. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang banyak pahala bukan yang minum tadi, tetapi yang memberi minum saya. Maka Mas Bowo ini lebih baik daripada saya. Dan saya menghormatinya, saya tidak haus, tapi karena diberikan, maka saya hormati, saya minum. Rasulullah itu orangnya sangat menghormati istrinya. Sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menghinakan istrinya. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan istrinya. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada suami yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri. Maka Rasulullah kalau pulang terlambat pasti bawa oleh-oleh. Sampai satu ketika Rasulullah pernah pulang terlambat, lupa nggak bawa oleh-oleh. Akhirnya keliling rumah ditemukan batu yang sangat bagus. Batu itu berkilok-kilok. Diambil oleh Rasulullah batu itu. Maka Rasulullah ketok pintu pakai batu itu. Kaget Ummul Mukminin. Siapa itu? Malam-malam ketok pintu kayak perampok. Maka Rasulullah juga kaget.
seumur hidup baru pertama kali dibentak sama istri. Saya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, suamiku sudah pulang terlambat kereta, Shinkansen segala macam, kok malah saya bentak. Maka begitu buka pintu bareng Rasulullah minta maaf, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu juga minta maaf. Afwan, aku yang salah. Afwan, aku yang salah ya Rasulullah. Saya minta maaf. Aku tidur kayak saya bentak aku ya Rasulullah. Enggak, aku yang ngetoknya lupa kalau tadi pakai batu terlalu kenceng. Rasulullah kalau bertengkar rebutan salah. Kalau orang sini rebutan, itu bedanya Rasulullah dengan kamu itu. Maka para suami istri nanti kalau bertengkar berebutlah salah. Aku yang salah, aku tak ajar betul kan? Aku yang salah. Kamu benar, saya salah, kurang ajar. Kalau itu dilakukan luar biasa. Ya Humaira, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah namanya Aisyah, tapi Rasulullah nggak pernah manggil istrinya Isah, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humaira, hesi merah kelima. Karena memang pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Jadi gigi tebal gitu. Jadi apa? Cemokot. Jadi apa? Cemiwit. Mohon maaf yang luar Jawa. Jadi kayak apel Australia, putih kemerah-merahan. Jadi kayak delima, putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Kalau itu kayak salah gitu. Malah kayak pace ada hitam-hitam. Jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Maka poin kedua yang harus Anda lakukan adalah setelah berebut salah, menyadari kesalahan terhadap suami, terhadap istri, itu orang yang mulia. Maka buatlah panggilan yang baik untuk suami dan istri. Karena jujur itu tidak boleh. Kalau suami menyakiti hati istrinya dan istri menyakiti hati suaminya, walaupun jujur. Misalnya, suami Anda hitam, tidak boleh dipanggil black. Walaupun jujur. Suami Anda botak dipanggil Mas botak. Walaupun betul botak. Istri Anda gemuk, mohon maaf, nggak boleh dipanggil Dud, sengindut. Maka buatlah panggilan. Rasulullah kalau manggil ya Humaira, hesi merah kelima. Maka mulai nanti pulang kalau punya suami punya istri, tolong panggilannya Ling, jangan Ling yang bagus. Oh diajeng garwane pun kakang. Oh napa roko Mas kok mlebono tanpa busana. Tahu bahasa Jawa? Ya, gitu. Buat panggilan yang baik. Saudara sekalian, ya Humaira, saya tadi lupa nggak boleh. Ini ada batu yang sangat bagus. Mudah-mudahan gue berkenan. Apa kata Aisyah? Menghargai suami. Ya Rasulullah, sejauh di Jepang ini suami terbaik. Dari mulai Tokyo, dari mulai Hiroshima, Nagasaki, dari mulai Toyo Hashi sampai ke Nagoya, engkaulah suami terbaik. Bertahun-tahun menikah dengan ya Rasulullah, belum pernah dapat oleh-oleh batu ya Rasulullah. Ini insya Allah lebih langgeng dari kita oleh-oleh yang kemarin saya makan habis. Tapi insya Allah lebih langgeng, kita sudah di perut bumi, insya Allah ini masih di punggungnya. Apa maksudmu ya Humaira? Nanti kita sudah mati, insya Allah ini masih di rumah kita. Dan betul, Anda sekarang kalau ke Kairo, di Museum Kairo ada batu yang ngecap tangannya Rasulullah. Wallahualam, konon katanya itu diambil dari rumah Rasulullah. Anda belum pernah ke Kairo, jadi saya ceritain masih lolok masih tulali. Loh, hebat, saya berkali-kali ke sana. Saya lama juga di sana. Di Kairo itu ibadat anak kecil itu sudah pintar bahasa Arab luar biasa. Cius. Ini apanya? Ya sekalian, maka tolong para suami kalau pulang terlambat carilah batu. Nanti serahkan istri, ini sunah roh. Gandem raimu tumpah.
tipukmu kamu rasain. Batu permata ya Bu. Bagaimana suami menghargai istri. Nanti mohon maaf kalau ada kesempatan lain khusus yang bersuami istri atau yang menjelang suami istri, nanti ada 4 gangguan predator orang yang nikah di Indonesia. 1, banyaknya perceraian. Dan nanti saya kasih tips khusus bagaimana orang tidak mudah cerai. Di Indonesia angkanya semakin meningkat perceraian, dari mulai artis sampai yang di bawah jembatan pun perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Dari mulai yang di dalam negeri, apalagi yang di luar negeri. Terutama Jepang, terutama Nagoya. Terutama yang tertawa itu. Apalagi yang diem, lebih parah lagi. Saya sekalian, nanti saya kasih tips khusus lah kalau perlu, tapi suasananya lebih enak lagi kalau perlu. Kalau saya diundang lagi, itu strategi marketing supaya PPI-nya, tolong dicatat PPI-nya. Itu kalau PPI-nya kemana? Mau udah nah, kalau memang mau kalau diperlukan lagi. Setuju nggak kalau tahun depan saya sini? Ya, ketua PPI itu harus memperhatikan aspirasi. Kalau nggak demo besok ganti aja. Insya Allah saya lanjut depan untuk ketahanan rumah tangga dan itu. Kalau ini ketangguhan Muslim, besok ketahanan rumah tangga. Yang ketiga, banyaknya orang yang nikah lagi. Dan rata-rata semangatnya nggak benar. Yang ke berapa? 4, banyaknya disharmoni. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan juga beberapa kaitan dengan mertua, kaitan dengan itu. Baik, kalau sudah mulai konsennya, yang keluar sudah mulai banyak banget. Ya, jangan kemana-mana, saya kembali setelah yang lewat. Banyak toiletnya laris sekali. Saya sekalian, oke. Dan mohon maaf, ibu-ibu perhatikan, perselingkuhan itu dipicu oleh 2 faktor. Ya tentu faktor laki dan perempuan, karena selingkuh pasti laki perempuan kan. Gak mungkin selingkuhnya sama laki-laki kan. Dan ibu-ibu kadang-kadang tidak pandai untuk menjaga hubungan itu. Bapak-bapak juga mudah tidak bisa mengelola manajemen tentang sahabatnya. Ibu-ibu tahu nggak yang di luar-luar kadang-kadang seorang laki-laki, sekarang kalau di Jakarta bukan laki-laki menggoda wanita, tapi wanita yang begitu rupa menggoda laki-laki. Yang lebih aktif sekarang wanita. Wanita-wanita di luar itu mohon maaf, dari mulai pakai parfum saja luar biasa. Dari 100 meter aja baunya Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Drosevita, Estée Lauder, luar biasa. Sementara yang di rumah bau balsem, PPO, kerokan, kerudungnya bagus-bagus, kebuka itu putih. Saya pikir memang dia lehernya putih di Jepang, ini ternyata salon pas tuh terambel. Setelah Jepang masih tetap aja salon pasan, bagaimana suami tiap hari dikasih salon pas. Yang di luar wanita seksi-seksi, kutilan, kurus, tinggi langsing, sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, nyampe, gendut, gembrot, luar biasa. Yang di luar itu wanita-wanita, mohon maaf ibu, kadang-kadang yang wanita itu tidak hanya seksi, tidak hanya pakaian yang begitu rupa. Yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung, dipakai. Kadang-kadang daster 1 penitinya 6. Tertawa ini luar biasa. Bagi asal punya anak kecil itu asal-asalan mau biar praktis gitu semuanya. Jadi sekalian, maka nanti ada tips-tips khusus, tapi bukan itu bahasanya. 1, wanita tidak boleh kembali kepada surat tadi. Perempuan tidak boleh itu pakai, tadi yang pertama adalah pakaian yang berlebihan. Termasuk pakaian di dalamnya adalah perhiasan, pamer perhiasan, segala macam. Yang kedua, ya, jadi perhiasan itu boleh nggak pakai perhiasan? Boleh, yang biasa nampak. Gitu.
Artinya kalau nampak kalung di luar, jangan ditaruh dalam tapi dibuka. Karena orang Arab dulu pamernya adalah kaki ini dikasih gelang dan berbunyi keliling luar biasa. Yang kedua cara jalan, yang ketiga parfum. Mohon maaf untuk wanita, boleh nggak pakai parfum? Boleh, tapi tidak boleh menusuk hidung. Pakai deodoran, pakai sabun wangi boleh nggak? Boleh. Tapi ketika dia parfumnya menebar sampai, mohon maaf, karena ini sunahnya. Kalau Anda kumpul begini, laki perempuan, supaya pakai pakaian yang indah, yang wangi, tapi jangan nusuk hidung. Jangan sampai baunya balsam bebo tadi, baunya pete, jengkol, jangan. Tapi mohon maaf, tapi juga jangan berlebihan. Pakai minyak nyom-nyom, minyak serimpi, jadi kayak jenazah lewat, luar biasa. Jadi parfum diatur, jangan berlebihan. Sebaik-baik parfum untuk wanita adalah wangi kalau sudah dekat. Tapi bukan dari jauh itu udah wangi. Kalau laki-laki boleh. Laki-laki baru 200 meter udah baunya wangi, kemenyan tadi boleh. Wanita tidak boleh parfum berlebihan. Sekedar untuk tidak bau, pakai deodoran, pakai boleh. Yang ke satu pakaian, dua jalan, tiga keempat make up, dandanan. Dandanan ini juga berlebihan, tidak boleh. Walaupun pakai jilbab, sekarang kadang jilbab itu juga ada yang 1-2 berlebihan, tapi masih saya hargailah daripada yang seksi-seksi. Jilbab-jilbab di Indonesia itu sekarang yang hijaber itu 12 meter. Ditarik sana, naikkan, turunkan lagi, naik lagi, putarkan lagi, naikkan lagi. Sebelum itu ditali dulu kayak kepalanya mau pecah itu. Ada benjolan di sini nih, luar biasa sini. Terus di sini anti buader, terowongan Casablanca. Terus di sini getar membahana, di sini ada bulu mata. Bahasa Inggrisnya itu aidep gitu. Aidepnya itu dibikin anti badai tapi jalan kayak kepiting. Bibir kasih lipstik merah membara kayak habis minum darah. Mungkin sarapannya ayam mentah. Jadi luar biasa. Berlebihan. Maka apalagi silikon sana silikon sini. Wanita orang Islam tidak boleh. Wanita supaya Anda terjaga muruahnya, kehormatannya. Yang terakhir, wanita dalam bicara dibaca surat Luqman nanti ya. Kurang fokus Pak ya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suara. Suara dalam bicara, dalam bicara. Hati-hati bicara yang syahwati. Istri Nabi aja ditegur karena terlalu syahwat. Ditanya itu biasa-biasa. Halo, semuanya bicara itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu ngirit. Namanya utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Di zaman Nabi ada orang yang sholatnya buat jidatnya sampai hitam, bacaannya bagus, bismillahirrahmanirrahim. Dia puasa terus, haji itu tiap tahun, bahkan umroh itu seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, di dekat dengan Ka'bah itu. Tapi orangnya judes, jutek, wajahnya kayak IMK ikan mas koki. Wajahnya ngumpul kayak lohan, ditanya nggak nginakkan. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya itu di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah, nggak makan modar apa-apa. Sudah punya suami, sudah mau lo ambil buah kepler belah. Ada nggak orang seperti itu? Saya jawab sendiri, ya itu orangnya jelas. Di sini ada juga, saya tahu wanita yang seperti itu, hidungnya kuning, sama pink, sama hijau, sama biru, sama merah, sama hitam, sama putih, sama abu-abu. Hampir semua ditanya. Udah berapa lama di Nagoya? Udah lama. Dari mana? Indonesia. Ada yang seperti itu. Orang seperti itu kata Nabi final.
surga akan menutup diri untuk orang-orang yang utulin, walaupun sholatnya bagus, puasa bagus, tetapi layanan sosialnya nggak baik. Ditanya nggak mengingatkan tadi. Nabi pernah ditanya dalam kegelapan, siapa itu saya? Siapa itu saya? Siapa itu saya? Nabi mengatakan, anak, saya. Dia kesini, colok matamu. Begitu kata Nabi, tentu pakai bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi al colokun al mataun. Maka Anda baik dengan Allah, hablum minallah dan hablum. Maka dalam bicara di sini lunakkanlah apa? Suaramu. Enak di dalam diajak ngomong, tapi tidak syahwati, tidak berlebihan. Rumahnya mana Pak? Hanya sudah 6 tahun di sini belum ada nikah. Ngapain kita? Ditanya rumah mana aja, oh belum nikah, bukan saja janda. Bapak mau? Baik, itulah tabarut. Kayaknya kita break dulu karena ini baru 2 slide. Saya bikin 65 slide. Iya, itu ini ya. Ya, skip balik sana. Kayaknya perlu break dulu, sudah konsentrasinya sudah enggak, sudah waktunya mau sholat kan? Ya, oke, dibalik dulu. Itu masih banyak sekali, baru 2 slide. Terus klik. Terus ini terus banyak banget, terus atau diakhiri, tolong aku dibukakan filenya. Skip dulu, skip. Sebelum break, saksikan ini, saya terangkan nanti setelah break, tapi kita dulu tonton dulu filmnya ya. Matikan lampu kalau sudah siap biar enak dipandang. Cari di sini Mas ya. Film coba, film ini ada yang narik dari sana sama sini biar lihat. Confident, coba confident, open with kanan, klik kanan ya, open with bawah ya, pakai oke, boleh itu. Jangan di style dulu siapa orang yang ini. Yang kuncinya adalah believe in yourself. Ini juara American Idol, sekarang jadi kaya raya, luar biasa, padahal semua orang merendahkannya. Tidak ada satupun yang, bahkan jurinya, kamu ngapain, kamu bisa apa di sini? Stop dulu. Ngapain kamu di sini? Orang desa, orang itu semuanya katrok, ngapain kamu sini? Tapi sekarang menjadi miliarder karena believe in yourself. Maka akidah, keimanan, keyakinan itu penting. Maka nanti akan saya bahas tentang pentingnya keimanan, akidah, keyakinan itu. Oke? Saksikan dulu. On mobile phones. Lihat wajahnya nggak menarik. To spend my life wajahnya mendorong. I feel that I was born to do. Nggak menarik berarti mendorong. Ini jurinya tidak ada satu pun yang percaya. I've always wanted to sing as a career. Apalagi confidence is always been sort of a difficult thing for me. I've always orang yang paling sinis di seluruh dunia. Wajahnya jelek, semua orang benar. Tidak ada satu pun yang percaya atas. Ini orang yang paling sinis ini, orang paling sinis namanya Simon, kalau di Indonesia Ahmad Dhani.
pentingnya kalau Anda punya keyakinan, disitulah pentingnya akidah. Nanti saya terangkan, jangan kemana-mana, saya kembalikan Mas Indro. Terima kasih untuk sesi pertama yang tausiah dari Pak Ustadz. Untuk acara selanjutnya mungkin saya kembalikan ke MC Mbak Novi. Keluar ya. Ya mungkin kita sholat siang, sholat duhur berjamaah dulu. Sudah masuk sholat? Sudah. Ya, kita persiapan sholat. Waktunya sak cukupnya, tapi makin cepat makin baik aja ya. Saya mau jalan-jalan. Enggak. Sekitar 12, sekarang 12.30, 12.45 kita Pokoknya selesai langsung siap sholatnya untuk cowok-cewek.